Selamat pagi anak-anak, sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar bersama Bumia lagi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak kita marilah berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, di pembelajaran kali ini literasinya adalah kalian membaca cerita anak. Kalian bebas ya, nanti kalian bisa baca cerita anak dengan judul apa aja, bebas. Biar kalian bisa untuk membiasakan suka membaca. Walaupun di rumah kalian tetap membaca. Jangan bermain handphone terus. Nah, sekarang kita masuk ya ke pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di sini kalian akan mencari gagasan utamanya, ide pokoknya kalian cari di sebuah bacaan ini. Nanti akan ada tugas kalian mencari gagasan pokoknya, ide pokoknya atau apa. Ya, sekarang perhatikan dulu. Di sini ada bacaan kerja bakti bersama. Hari Minggu diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah Bella. Beberapa hari sebelumnya, Bapak Ketua RT telah membuat pengumuman untuk mengajak seluruh warga untuk ikut serta. Menurut Pak RT, kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilakukan karena banyaknya warga yang terserang penyakit demam berdarah. Selesai sholat subuh, Ayah bersiap mengikuti kerja bakti. Tidak lupa, Ayah juga mengajak Bella. Bella dengan antusias ikut serta. Sebagai warga yang baik, Bella sadar akan pentingnya kerjasama dan gotong royong antar warga. Mereka kemudian segera menuju lokasi kerja bakti dengan membawa sapu lidi dan cangkul. Nah, dari bacaan ini, Bumia mau memberikan tugas. Nanti kalian tulis jawabannya saja, dikirim ke classroom. Ini tugas pertama kalian, tugas bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kalian mencari gagasan pokoknya pada paragraf 1 dan 2. Ini paragraf 1 dan ini paragraf 2. Kalian cari gagasan pokoknya. Inti dari paragraf 1 dan 2 itu gagasan pokok. Yang kedua, kapan warga mengikuti kerja bakti? Pada hari apa warga mengikuti kerja bakti? Dan yang ketiga, mengapa Pak RT mengadakan kerja bakti? Apa alasannya Pak RT mengadakan kerja bakti? Oke, ini tugas pertama kalian bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ya di pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar PPKN. Nanti di sini pun ada tugasnya. Kalian perhatikan dulu ya. Kita akan belajar PPKN tentang keberagaman. Keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dilandasi dengan nilai persatuan dan kesatuan. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama sendiri adalah untuk mempercepat selesainya suatu pekerjaan, menghemat tenaga, dalam artian yang pekerjaan berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Ketiga, mempererat persaudaraan dan akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah, ini tugasnya. Kalian kan udah tahu tentang kerjasama. Tugasnya sekarang kalian mencari gambar yang menunjukkan kerjasama. Satu saja gambar kerjasama, boleh di lingkungan keluarga, boleh di sekolah, boleh di masyarakat. Kalian pilih satu saja. Lalu setelah kalian pilih, kemudian kalian jelaskan maksud dari gambar yang udah kalian pilih. Nah, manfaatnya apa?
Nanti ada gambar. Kalian pilih gambar, terus kalian jelaskan manfaat dari gambar yang kalian pilih itu apa. Jelas ya? Itu tugas kedua. Tadi bahasa Indonesia, lalu PPKN. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari juga cara melestarikan keberagaman budaya bangsa. Cara melestarikannya dengan mempelajari keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya. Lalu menyaring budaya asing yang masuk. Jadi nggak semua budaya asing yang masuk kita terima saja. Jadi kita harus menyeleksi mana yang baik dan mana yang tidak. Yang ketiga, merasa bangga pada budaya sendiri. Kita harus bangga terhadap budaya Indonesia karena budaya kita itu banyak, nggak kalah jauh dari budaya yang lain. Lalu mempelajari salah satu seni budaya sesuai dengan minat. Ini merupakan cara-cara melestarikan keragaman budaya bangsa. Untuk melestarikannya, kita perlu kerjasama dalam keberagaman. Jika kita sudah melakukan kerjasama, itu akan mengakibatkan pembangunan berjalan lancar, jadi pembangunannya merata. Lalu perbedaan yang ada tidak menjadi masalah, jadi walaupun kita berbeda-beda itu tidak menjadi masalah. Itu merupakan suatu kebudayaan bangsa yang harus dipelihara. Kalau kita semuanya bersatu, tidak membedakan, kehidupan akan menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Ini merupakan manfaat dari kerjasama. Nah, untuk mewujudkan kerjasama, kita memerlukan sikap-sikap yang baik. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Lalu, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai. Kemudian, harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan daerah atau suku sendiri. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Jadi jangan egois. Kalian juga ya di rumah itu nggak boleh egois. Harus mementingkan perasaan orang lain. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Di sini ada pembelajaran IPS. Kita akan belajar tentang kerjasama. Di sini contohnya yang pertama adalah kerjasama di rumah. Di rumah pun kalian perlu kerjasama. Kayak contohnya nih, ibu sedang bekerja, kalian bantuin, ayah juga. Jadi nggak kalau mama sedang bekerja, sedang beres-beres rumah, kalian nggak terus yang mainan handphone, terus kalian bisa membantu. Contohnya kerjasama di rumah itu dapat mencerminkan keluarga yang damai, rukun, dan harmonis. Nih kayak gambar di sini. Contohnya saling berbagi satu sama lain. Jadi kalian nggak boleh pelit kalau punya saudara. Lalu saling membantu membersihkan rumah. Ini contoh salah satunya. Lalu mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati. Jadi mengerjakan tugas masing-masing yang disepakati. Misalnya, kakak jam sekian harus belajar. Nah, jadi kalian harus konsekuen. Misalnya jam 8 harus belajar, ya kalian tepat waktu. Jam 8 kalian harus tetap belajar. Itu merupakan mengerjakan tugas sesuai yang telah disepakati. Lalu ada kerjasama di sekolah. Kerjasama di sekolah itu kerjasama yang baik akan menimbulkan suasana belajar yang nyaman. Nah, kalau di sekolah kalian bekerja sama yang baik, piket, rajin piket, itu akan menimbulkan suasana yang baik. Tapi jangan kerjasama saat ulangan ya. Kalau kerjasama saat ulangan itu tidak disarankan, tidak baik. Nah, sekarang kerjasama di lingkungan rumah. Ada belajar kelompok, saling membantu saat ada kesulitan. Lalu kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Contohnya, nah sekarang kerjasama di lingkungan masyarakat. Nih, contohnya ada kerja bakti membersihkan lingkungan, bergotong royong membantu membangun tempat ibadah,
dan bekerja sama mengamankan lingkungan. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ya kalau malam, melakukan ronda malam. Itu untuk mengamankan lingkungan. Nah, sekarang kita yang toleransi. Masuk ke PPKN tentang materi toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi adalah sikap menolak diskriminasi atau membedakan golongan yang berbeda pada suatu masyarakat. Jadi toleransi itu tidak membeda-bedakan, kita harus saling menghormati. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Toleransi umat beragama itu merupakan suatu sikap menghormati dan menghargai umat beragama lain. Jadi kalian gak boleh ngejek, aku kan agamanya Kristen, aku agamanya Katolik, aku Islam. Gak boleh, semua agama itu baik. Karena di Indonesia itu mempunyai 6 agama. Jadi kita harus saling menghormati. Seperti yang udah dipelajari dari kelas 1, agama di Indonesia itu ada 6. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Jadi apapun agamanya itu baik. Nah, sekarang kebiasaan menjalankan dan memeluk agama sesuai dengan sila ke-1. Jadi kalau kalian memilih agama atau memeluk agama itu sesuai dengan Pancasila, saling menghargai agama, bertoleransi dengan agama yang lain, itu merupakan pengamalan dari sila ke-1. Contohnya toleransi itu adalah tidak memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain. Contohnya kamu misalnya agama Katolik, terus kamu nyuruh temenmu, mendingan kamu masuk deh ke agama Katolik. Itu nggak boleh. Jadi kamu harus menghormati walaupun temanmu berbeda agama. Lalu yang kedua, bersikap toleran pada keyakinan dan ibadah umat beragama lain. Temanmu kalau sedang beribadah, kamu tidak boleh mengganggu atau mengejek. Persilahkan dia atau memberikan waktu kepada temanmu untuk melakukan beribadahnya. Dan yang terakhir contohnya adalah tidak memandang rendah agama lain. Jadi tidak menjelekkan agama lain. Agamaku kan lebih bagus daripada agamamu, itu tidak boleh. Semua agama itu adalah baik. Nih kita harus bersatu rukun. Nah setelah tadi pembelajarannya, sekarang ada tugas lagi nih buat kalian. Kalian menjodohkan atau memilih jawaban. Ini tidak ada soalnya, kalian tinggal pilih jawabannya. Kalian tulis jawabannya saja. Yang nomor 1, kalau hari besar umat Islam dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, itu merupakan perayaan apa? Yang kedua, hari besar umat Kristen yang dirayakan untuk memperingati lahirnya Yesus Kristus, itu merupakan hari raya apa? Yang ketiga, umat Hindu yang diperingati pada hari pertama bulan Chaitra Masa pada penanggalan Saka. Ini untuk beragama Hindu. Berarti apa? Cari di sini ada pilihan jawabannya. Yang keempat, hari besar yang diperingati untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha disebut apa? Kelima, hari besar yang dirayakan untuk memperingati tahun baru Tionghoa. Nih, di sini udah ada pilihan jawabannya, kalian tinggal tulis aja jawabannya dan dikirim ke classroom. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, jangan lupa selalu belajar. Kalau ada yang tidak bisa, kalian bisa tanyakan ke gurunya masing-masing. Kalau 4A bisa tanya ke Bu Erna, 4B ke Bu Grace, ke 4C ke Bu Mia. Oke, jangan lupa belajar. Sehat selalu, terima kasih.